Al-Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu basharul lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisan arabiyyun mubin. Innalladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah Allahu walahum azabun alim. Nama yaftaril kadzib hina la yu'minuna bi ayatillahi wa ulaika humul kadzibun. Shadaqallahul azim. Terjemahan Quran Surah An-Nahl ayat 103 sampai 105. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Padahal ini Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah atau Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah pembohong. Penafsiran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedustaan, buat-buatan dan kebohongan orang-orang musyrik dalam tuduhan mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahwa sesungguhnya Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad kepada mereka tiada lain diajarkan oleh seorang manusia kepadanya. Lalu mereka mengisyaratkan kepada seorang lelaki Ajam yang ada di antara mereka, yaitu seorang pelayan milik salah satu budak atau budak dari kabilah Quraisy. Lelaki itu seorang pedagang yang menjajakan barang-barangnya di Safa. Ada kalanya Rasulullah SAW duduk dengannya dan berbincang-bincang dengannya mengenai sesuatu hal. Padahal orang tersebut berbahasa Ajam, tidak mengetahui bahasa Arab, atau hanya mengetahui sedikit bahasa Arab menyangkut keperluannya yang darurat untuk berkomunikasi. Karena itulah Allah membantah tuduhan tersebut melalui firman-Nya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyyu wa hadza lisanun Arabiyyum mubin. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa Ajam, sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 103. Allah Ta'ala memberitahukan bahwa Dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang menolak berzikir kepadanya, serta melengahkan diri terhadap apa yang telah Dia turunkan kepada Rasulnya, serta tidak memiliki tujuan untuk beriman kepada apa yang datang dari sisi Allah. Manusia jenis ini tidak akan mendapatkan petunjuk menuju iman kepada tanda-tanda kekuasaannya, serta apa yang dibawa oleh Rasul yang diutusnya di dunia. Dan di akhirat kelak dia akan mendapatkan siksaan yang menyedihkan lagi menyakitkan.
Allah sebelumnya menyebutkan bahwa dia tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang berpaling dari mengingatnya dan berpura-pura tidak tahu terhadap apa yang dia turunkan kepada Rasulnya, serta tidak ada niat dalam dirinya untuk beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulnya dari sisinya. Manusia yang berkarakter seperti ini tidak akan diberi petunjuk oleh Allah untuk beriman kepada ayat-ayatnya dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah oleh Rasul-Rasulnya di dunia. Dan bagi mereka di akhirat nanti ada azab yang pedih lagi, sangat menyakitkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bukanlah orang yang mengada-ngada, bukan pula pendusta. Bahkan sebaliknya hanyalah makhluk yang jahatlah yang berani membuat kedustaan terhadap Allah dan Rasulnya. Mereka adalah alladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Al-Quran Surah An-Nahl ayat 104. Dari kalangan orang kafir dan orang-orang ateis yang terkenal kedustaannya di kalangan manusia. Utusan Allah itu Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling benar, paling bertakwa, serta paling sempurna ilmu, pengalaman, iman, dan keyakinannya. Dia terkenal dengan kejujurannya di kalangan kaumnya. Tidak seorang pun yang meragukan hal ini dari kalangan mereka, sehingga mereka memberinya julukan di antara sesama mereka dengan panggilan Al-Amin. Ketika Heraklius, Raja Romawi, bertanya kepada Abu Sufyan tentang sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu antara lain, Heraklius mengatakan, apakah kalian pernah menuduhnya sebagai pendusta sebelum dia mempermaklumatkan seruannya? Abu Sufyan menjawab, tidak pernah. Maka Heraklius berkata, tidaklah logis bila dia meninggalkan kedustaan terhadap manusia, lalu ia pergi dan berbuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menyanggah tuduhan orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah ciptaan Muhammad. Sesungguhnya yang membuat kebohongan itu bukan Rasulullah SAW, tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada ayat Allah, baik ayat-ayat kauniyah yang menjelaskan keesaan dan kekuasaan Allah yang terdapat pada alam semesta ini, maupun ayat-ayat Qur'aniyah yang memberi petunjuk dalam kehidupan ini. Jadi sebenarnya mereka yang menjadi pendusta bukan Rasulullah SAW, karena beliau adalah orang yang paling jujur, sempurna ilmu dan amal perbuatannya, kuat keyakinan dan paling terpercaya. Karena kejujuran dan kebersihan jiwanya ia diberi nama Al-Amin, orang yang jujur. Kesimpulan pendidikan. Yang pertama, pendidikan keimanan, iman kepada kitab Al-Quran. 2. Hal yang diajarkan adalah Al-Quran bukan Nabi Muhammad tapi asli dari Allah. B. Bahasa dapat dijadikan alat uji keaslian Al-Quran. Kafir dan mendustakan Al-Quran tidak akan diberi hidayah dan mendapat azab yang pedih. Oke, sekian dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.